Ya, pertama-tama saya dan Cindy mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada teman-teman yang menjalankan. Semoga sehat-sehat terus dan lancar jaya sampai hari kemenangan nanti. Oke, ya, kami berterima kasih pada Network 21 dan pada para upline kami yang memberikan kami kesempatan untuk sharing cerita kami. Kami bukan orang-orang hebat, tapi kami belajar dari orang-orang hebat. Ya. Oke, untuk sesi pertama ini saya akan bicara dulu, nanti Cindy akan lanjutkan. Nah, nextnya nanti sesi kedua Cindy akan bicara dulu, baru saya nanti akan teruskan bicara ya. Oke, latar belakang sedikit dulu. Tak kenal maka tak sayang, ya kan ya, singkat aja latar belakangnya. Dulu saya pernah bekerja sebagai sekretaris ya, selama 13 tahun ya, sibuk ya, pagi-pagi pulang malam saya menjual waktu saya ke kantor saya. Seperti itu ya. Oke, waktu itu anak-anak saya masih kecil ya, jadi saya bekerja dari muda ya. Masih kecil-kecil, sekarang udah besar dari sini ya. Zaman dulu masih bisa naik delman ya di kota kecil ya. Oke, nah saya dan almarhum suami saya adalah orang yang nggak bisa diam dan punya ambisi. Seperti itu ya. Kami berdua suka mencari-cari usaha. Karena orang tua kami mengajarkan bahwa kami harus mempunyai usaha sendiri, membangun usaha sendiri supaya hidup kami tidak dikontrol orang lain. Ya, jadi alhasil Pak Teguh waktu itu membangun usaha manajemen company-nya gitu ya, consulting manajemennya. Dan saya masih tetap bekerja, tapi selain itu saya dan Pak Teguh tetap mencari usaha-usaha apa sih yang bisa kami lakukan, karena kami tidak ingin ya menaruh telur dalam satu keranjang. Karena kalau keranjang jatuh, telurnya pecah semua. Kami pikir kami masih muda, masih bisa bekerja keras. Jadi kami nggak takut kerja keras, jadi kita tetap mencari keranjang yang lain. Cuman kalau kita memulai usaha, kita kan pasti pikir ya, usahanya apa ya? Apalagi sekarang ini, bingung mau usaha apa gitu ya. Nah terus bentuk usahanya apa ya? Nah ini dihadapin sama adik saya yang lagi membangun usaha dan bingung usahanya mau bentuk badan hukumnya apa ya gitu. Itu pun tidak mudah menentukannya ya. Nah terus modalnya ya pasti kita bikin modal kalau pakai usaha. Tempat, mau di mana tempatnya, sewa tempatnya berapa. Nah itu juga dipikirkan, belum izin. Perpajakan, waduh sekarang yang rumit banget gitu ya urusan perpajakan gitu ya. Jadi kami pikir apa yang kami usaha apa ya? Kami pernah mencoba macam-macam usaha teman-teman. Pernah bisnis, dulu bisnis cabai, tanam cabai sewa lahan, gagal, hilang gitu ya. Nah, terus pernah usaha kopra juga gitu ya. Dulu di Manado gagal juga usahanya. Terus saya dan suami juga pernah bangun usaha restoran dengan beberapa teman yang lain. Ternyata nggak bisa juga, nggak jalan juga gitu ya. Terus pernah usaha ikan hias, ya habis juga ternyata. Jadi tidak mudah ternyata membangun usaha gitu ya. Nah suatu saat saya adik ipar saya, adiknya almarhum suami saya Pak Antoni Bu Ida, mengajak kami untuk melihat bisnis MW, diajak join bisnis MW. Tidak tertarik teman-teman, saya pikir MW ini bisnis apa sih, jualan-jualan sabun, nggak kenal, nggak punya waktu lah saya gitu. Jadi nggak melihat bisnis ini besar sebenarnya gitu ya. Cuman kami beruntung, kami diajak datang ke pertemuan. Ya, karena sering ditelepon terus, diajak terus, nggak enak, hati datanglah kami ke satu pertemuan gitu ya. Nah, di pertemuan tersebut kami diajak ke satu seminar namanya Leadership Seminar. Ya, Leadership Seminar yang akan diadakan nanti tanggal 15 Juni, di bulan Juni. Ya, ada di dua kota, Jakarta dan Surabaya. Waktu itu kami datang di Jakarta. Ya. Tadinya nggak enak sih, ya udah datang aja lah, udah beli tiketnya berdua dengan suami gitu ya. Nah waktu datang seminar ini kami melihat, gila ya ternyata bisnis MW bukan hanya jualan sabun gitu kan, ternyata besar banget bisnis MW-nya gitu. Nah apa yang kami pelajari, terutama saya, pertama kali saya datang di seminar gitu ya. Nah saya melihat ada komunitas orang-orang sukses. Banyak nih orang-orang sukses. Sementara kalau kita di luaran mendengar banyak orang gagal menjalankan usaha MW gitu ya. Tapi di seminar tersebut saya lihat kok banyak orang sukses menjalankan bisnis MW gitu ya. Nah, terus saya suka jalan-jalan keliling dunia. Salah satu cita-cita saya adalah jalan-jalan keliling dunia. Wah banyak sekali orang-orang yang jalan-jalan keliling dunia gitu. Wah itu semangat saya ya. Karena cita-cita saya itu keliling dunia gitu ya. Nah terus saya melihat orang-orang yang punya waktu dan uang.
Ya, nggak stres mikirin uang, nggak stres mikirin waktu gitu. Terus semangat dan ramah-ramah. Teman-teman nanti akan melihat di sini orangnya ramah-ramah semua kan ya. Dari tadi masuk ruangan ramah-ramah, nggak ada yang jutek kayak gitu ya. Nah ya, jadi ramah-ramah dan semangat gitu ya. Terus pembicaranya percaya diri. Saya dulu nggak seperti sekarang teman-teman. Saya diproses di Business Network 21 sehingga saya bisa seperti sekarang. Dulu saya bicara ke sedikit orangnya gemeteran. Rapat di kantor saya nggak berani mengeluarkan pendapat karena saking takutnya gitu ya. Takut diomongin orang, takut salah dan lain-lain ya. Tapi saya berproses di Network 21 sehingga saya bisa bicara seperti sekarang ini gitu ya. Perlu waktu teman-teman ya, tapi saya mau diproses ya. Oke, nah apalagi saya mendengar sharing-sharing orang-orang jatuh bangun dalam kehidupan, ya. Namanya hidup kan nggak mungkin lancar terus ya, nggak ada hidup yang lancar terus ya. Saya lihat bagaimana sih orang-orang mengatasi kejatuhannya. Misalnya dia gagal dalam ini, nggak hanya dalam usaha ya, gagal dalam usaha, gagal dalam hubungan, gagal macam-macam. Setiap orang pasti ada gagalnya. Saya lihat bagaimana mereka bisa bangkit. Ya, pelajaran-pelajaran ini nggak kita dapatkan di tempat lain. Tapi cerita orang gagal lalu sukses itu kita dapatin di mana ya saya pikir gitu. Tapi di leadership seminar saya mendapatkan cerita itu. Sehingga saya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain gitu ya. Terus apalagi saya belajar mengenai ilmu kehidupan. Ya, ilmu macam-macam tadi, ilmu hubungan, ilmu komunikasi, bagaimana manage waktu gitu ya, bagaimana pengembangan diri, pola pikir positif, ya, itu yang kita pelajari waktu saya pertama kali datang di leadership seminar gitu ya. Nah itulah kenapa setelah saya hadir seminar, leadership seminar ini beberapa kali, anak saya mulai besar, mulai SMA kalau nggak salah ya, saya sudah mengajak mereka datang ke leadership seminar. Tidak pernah bolong waktu mereka masih kecil gitu ya. Karena saya lihat ilmu-ilmu yang saya pelajari di leadership seminar tidak diajarkan di sekolah. Tidak ada mata kuliah ilmu kehidupan teman-teman. Mata kuliah ilmu kehidupan dapatnya ya dalam kehidupan. Tapi kalau kita nggak prepare, nggak ada belajar dari pengalaman orang lain, ya nanti kita akan bingung gitu ya. Ada stres ya, sekarang kan di sosmed banyak sekali orang-orang stres. Bagaimana mengatasi stres itu banyak sekali cerita-cerita yang teman-teman bisa dengar sekarang ini gitu ya. Nah itulah ya anak-anak saya datang ke LS ya. Oke, nah ini mereka datang ke seminar ya. Anak saya 3, cowok, cewek gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Apa sih yang orang tua harapkan dari anak-anak kita? Nah ini saya nih, saya ya. Ya, tentunya kita mengharapkan anak-anak kita sayang dan perhatian pada orang tua dan keluarga. Tentunya itu ya, akrab dengan sesama saudara. Ya, kita kan orang tua pasti senang lihat anak-anak kita akrab gitu ya. Terus mandiri, bijaksana, ya dan dewasa. Ya, bukan hanya fisiknya yang dewasa, tapi pola pikirnya perlu dewasa juga gitu ya. Karena di dalam kehidupan mereka harus mengambil keputusan, ya. Setelah keputusan terus emosinya seperti apa, ya. Terus apalagi nih, secara keuangan gimana manage uangnya, gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan dari anak-anak kita ya, terus keberhasilan dalam karir dan kehidupan, dalam keluarga dan lain-lain gitu ya, bahagia dan sejahtera ya, dan tentunya memberi dampak positif pada lingkungan dan masyarakat ya. Saya juga tidak ingin anak-anak saya egois juga, maksudnya hidup hanya untuk diri sendiri, tidak juga. Dia harus punya dampak pada orang-orang lain. Gitu ya, karena kalau kita terima banyak syukur, kita juga harus banyak memberi. Itu yang saya belajar teman-teman gitu ya. Oke, nah saya bersyukur sekali anak saya paling kecil aktif sekali di usaha ini ya, di sela-sela waktu sibuknya ya, beliau akan supaya generasi yang melihat saya dan almarhum papanya waktu dari kecil membangun usaha MW ya, dia melihat kami berdua bertumbuh seperti apa gitu ya, dia juga ikutan gitu ya membangun bisnis ini dengan berbagai macam tantangannya ya. Saya bangga sekali dengan Cindy gitu ya, karena dia pekerja keras juga gitu ya. Ya. Oke, dia naik turun bus, naik turun kereta gitu ya. Seperti itu, desek-desekan sama orang lain seperti para pekerja generation Y, generation Z pada umumnya ya. Untuk itu saya serahkan mic ini pada Cindy.
Duluan nangis, tiba-tiba dipuji. Jarang-jarang dipuji tiba-tiba. Aduh. Sebelum aku mulai, mungkin aku mau lihat dulu para generasi Z, generasi Y ada di mana kalian? Oke. Oke. Thank you. Aduh. Mungkin kalian dipaksa hari ini gitu ya hadir. Ini seminar apa? Cindy siapa? Maria siapa? Bingung. Gitulah guys, gitu. Aku juga dulu dipaksa by the way teman-teman gitu ya datang ke seminar hari ini. Begitu dulu aku inget banget, aku pertama kali datang, aku tuh duduknya di belakang, makan hokben, nggak peduli dia ngomong siapa ya bicara, makan hokben aja gitu kan. Dulu, cuman lama-lama masuk aja di telinga gitu ya teman-teman. Nah, mungkin pertama-tama aku mau ngucapin dulu beribu-ribu terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Entah rencana beliau apa gitu ya. Saya bisa bicara hari ini. Juga mentor aku, Om Yohanes Santoroma, Gary Tentulesi, almarhum Teguh dan Bu Maria. Ya akhirnya aku bisa bicara juga hari ini. Nah, di sini aku sharing kisahku aja teman-teman gitu ya. Kisahku aku belum berani untuk mengajarkan gitu ya, karena banyak mentor-mentor teman-teman yang lebih luar biasa, mereka yang udah kerja keras, yang udah ada buktinya gitu ya teman-teman. Nah jadi jangan ambil konsultasi dari panggung gitu ya. Oke. Jadi ini foto mama papaku yang masih muda, sekarang muda banget ya. Cakep banget ya, mamaku mukanya nggak berubah banyak gitu ya teman-teman gitu ya. Berkat Nutrilite Artistry, Snapskin gitu ya. Nah, terus habis itu mereka berdua cinta lalu melahirkan 3 anak gitu ya. Ciwit-ciwit ini gitu kan. Sekarang menjadi besar kayak gini. Keren lah ya, keren. Nah, oke, aku sekarang umur 24, aku lulus dari Prasmul S1 Event. Karena swasta, aku megang sebagai Assistant Brand Manager. Oke, nah kalau teman-teman baca angka 1828, kira-kira yang di kepala teman-teman apa? Apa? Followers. Emang influencer beda. Oke, apa lagi teman-teman? Apa? Sumpah Pemuda, beda. Nggak kepikiran di otak aku. Oke. Nih jangan kaget ya teman-teman, 1820 jam, 28 jam bermain game online. Itu aku dulu. Itu aku dulu teman-teman. Aku main game gila-gilaan teman-teman di SMP. Aku main game Dota 2 gitu ya teman-teman. Buat teman-teman Mobile Legend tahu betapa susah Dota 2 gitu kan. Lumayan bangga lah ya. Bangga yang salah. Nah aku main game online ini. Terus hasilnya kira-kira apa teman-teman? Hasilnya nilainya jelek lah ya kan? Kurang tidur, benar. Udah nggak peduli itu tidur kita, main aja terus. Nah aku nilainya jelek waktu itu, nilainya jelek. Akhirnya aku dijauhin teman-teman. Nggak ada teman-teman yang mau sekelompok sama aku waktu itu. Itu ya nilainya jelek, bisa kontribusi apa nih sama kelompok gitu kan? Akhirnya aku nggak percaya diri dan aku jadi stres karena nilainya rendah, jadi nggak percaya diri banget sama sekali. Nah, habis itu kira-kira hasilnya pas aku lulus dari SMP dan kuliah kira-kira gimana? Mungkin nilainya jelek ya, pas-pasan jelek lah ya. Ya kan ya? Terus habis itu paling bisa mungkin bentar lagi drop out kali dulu gitu. Jadi juga. Nah hasilnya teman-teman, hasil waktu itu aku juara 5 angkatan IPS di SMA. Gitu. Hasilnya lagi, ini juga teman-teman, aku lulus peringkat 1 cum laude buat lulusan S1 Event. Thank you. Akhirnya berguna juga peringkatnya. Gitu. Nah, oke. Nah sekarang di dunia kerja gimana? Di dunia kerja teman-teman aku shifting, aku dari event, aku nggak mau di event gitu. Karena secara event kerjanya yang tahu Sabtu Minggu harus masuk, terus kerja pulang pergi, bisa jam 3 pagi, aku udah nggak mau, aku mau shifting ke dunia marketing. Nah tapi di dunia marketing waktu itu, karena aku jurusannya satu event, aku akhirnya daftar ke kantor marketing, mereka nggak terima gitu, mereka nggak terima, tapi mereka
tanya aku mau nggak jadi eksekutif asisten, dia bilang gitu. Terus aku bilang, boleh deh Pak, gitu. Boleh, tapi kalau misalnya saya improve, saya mau jadi ABM waktu itu, Assembly Manager gitu. Nah, selama 3 bulan jadi eksekutif asisten, saya belajar, akhirnya di bulan Maret ada posisi kosong, saya langsung daftar, saya langsung tanya, Pak, saya boleh nggak jadi ABM? Puji Tuhan boleh, gitu. Gitu teman-teman. Boleh sampai udah setahun gitu, saya berjalan sebagai ABM gitu. Nah, sebagai ABM ini saya puji Tuhan diberkati banget, punya banyak tim gitu ya. Jadi bantu banyak koordinasi dengan tim kreatif, tim marketing, tim retail gitu ya untuk jasa bareng gitu. Di usia saya waktu itu fresh graduate gitu. Nah, pertanyaannya, kok bisa yang gaya? Gitu. Ya nggak ya gitu kan. Udah bingung GG apaan sih nih? Ya gaya gitu guys. Tuh. Nah, itu berkat dari sepasang orang tua saya gitu ya teman-teman. Dan juga dipaksa waktu itu datang ke Leadership Seminar. Gitu. Nah, buat teman-teman mungkin yang baru bingung ya, emangnya Leadership Seminar apa sih, semuanya pada tepuk tangan gitu ya. Karena Leadership Seminar itu segitu kerennya, segitu mengubah hidupnya ya teman-teman gitu. Hidup saya berubah, hidup keluarga saya berubah, itu berkat Leadership Seminar gitu ya. Nggak cuma Leadership Seminar, tapi seminar-seminar kecil kayak gini nih. Dan yang paling penting teman-teman, habis ini ya harus datang ke Leadership Seminar. Itu pembicaranya, seluruh pembicara pertemuan udah pasti great gitu, teman-teman, udah pasti teman-teman. Nah, ini mentor saya teman-teman, Santo Roma. Kalau yang di Jakarta ada Pak Eri dan Budi Prabowo. Ini mereka juga luar biasa banget. Gitu. Awal mulai saya bangun bis ini itu saya belajar banget dari audionya Pak Eri Prabowo gitu ya, benar-benar easy to digest, easy to untuk untuk didengarkan, untuk dipraktekin. Jadi buat orang-orang yang baru cocok banget untuk datang ke LS Jakarta dan juga Surabaya, apalagi mentor saya langsung gitu teman-teman. Nah, sekarang apa sih yang didapat kalau datang ke LS gitu ya? Aku dapat kebebasan waktu dan finansial, time management, goal setting, people skill, skill komunikasi, skill kepemimpinan, sikap untuk berhasil, memanfaatkan perubahan untuk kemajuan, pengembangan diri, cara meningkatkan percaya diri, dan cara mengatasi kegagalan gitu. Karena gimana mungkin seorang yang dulu gamers tiba-tiba bisa jadi ABM, sekarang bisa lulus peringkat tinggi, itu bukan saya yang hebat gitu ya, tapi berkat pelajaran-pelajaran yang aku dapetin di LS gitu teman-teman. Nah, aku juga kalau di komunitas Seto 21 kita udah tahu, kita juga belajar dari buku-buku gitu ya. Buku-bukunya buku-buku yang berkualitas semua teman-teman. Ada buku Berpikir Menjauh Besar, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, Personality Plus, The Art of Dealing with People, dan Skill with People gitu ya. Salah satu buku yang mungkin pengen aku highlight gitu ya di sini yaitu buku Berpikir Menjauh Besar. Karena dulu yang teman-teman tahu, karena aku 1828 jam main game online gitu kan. Nah, terus habis itu aku tuh baca buku ini gara-gara aku datang ke BBS. Nah, pas aku datang di BBS, duduk di belakang Maka Band itu, habis itu ada ada pembicara di depan. Dia tuh bilang hidup gue berubah gara-gara buku ini gitu. Aku lupa, kayaknya mungkin dia mahasiswa tapi dia petani dulu gitu, keluarganya petani. Cuman aku lihat kok dia hebat banget gitu ya, sedangkan gue main game doang gitu kan. Terus dia kerja keras banget gitu, udah punya visi, hidupnya berubah dari yang petani terus sekarang bisa biayain orang tuanya. Aku terinspirasi banget, pengen kayak dia gitu. Jadi aku baca bukunya teman-teman. Nah, jadi ini buku kitab sukses inilah, gitu kan. Nah di bab 1 tuh dia bilang, jika Anda percaya dapat berhasil, Anda pun akan benar-benar berhasil. Terus itu dia bilang juga, percayalah, benar-benar percaya bahwa Anda dapat berhasil, maka Anda pun akan berhasil. Jika kita menarik pikiran dalih, kalau kita ragu, maka kita akan gagal. Dalih itu kayak alasan-alasan gitu lah teman-teman. Berpikir menang, maka Anda akan berhasil. Nah, mungkin banyak yang bingung, emang beneran gitu kan, bisa atau enggak gitu ya. Kita coba praktekkan gitu ya.
Karena di otak kita ada dua, pabrik kekalahan sama tuan kemenangan, dia bilang. Kalau pabrik kekalahan, pokoknya kalau kita mikir negatif, keluarnya negatif aja. Kalau mikirnya positif, positif aja gitu. Nah, kita coba praktekin. Hari ini adalah hari yang buruk. Langsung udah praktek negatif. Nah, kalau hari yang buruk kan pasti mikirnya udah kayak, gila capek banget, bangun-bangun, aus abis, gue lapar gue sekarang gitu kan. Terus habis itu misalnya, buat yang puasa ya, mohon maaf guys. Terus habis itu juga kayak jalanan macet, besok harus kerja, ngapain aku hari ini gitu, datang ke seminar seperti ini gitu ya. Nah tapi kalau kita pikir di awal, ini adalah hari yang baik sekali, kita mikir gila jalanan tadi cepet banget ya, puji Tuhan gak hujan. Gitu kan. Hari ini gue ketemu orang-orang positif banget ya gitu. Itu yang akan muncul dan itu yang mengubah perspektif aku waktu itu pas baca ini. Oh ternyata itu dimulai dari pikiran sadar kita aja gitu. Kita mau mikir apa, munculnya apa. Kita maunya apa, munculnya apa. Kayak gitu. Nah terus habis itu aku juga baca di bab 2 itu kita sembuhkan Anda dari dalih penyakit kegagalan. Jadi ada dalih kepintaran, mungkin ada teman-teman yang merasa gue gak sepinter itu. Bayangkan dulu gue yang main game kayak gitu nilainya jelek banget, gimana bisa gitu kan guys. Dulu terus habis itu dalih kesehatan, mungkin sering sakit-sakitan gitu ya. Dalih usia sama dalih nasib. Nah mungkin kalau dalih nasib salah satunya itu mikirnya kayak dia nasibnya bagus, gue jelek, ya udahlah gue pasrah aja. Gitu. Banyak yang mikir kayak gitu, kayak udahlah gitu. Nah, di sini dikasih tahu ya kita harus kita bikin persiapan, kita bikin perencanaan, kita harus melakukan sesuatu, jangan diem-diem doang kayak gitu. Itu yang aku belajar dari buku Bejibes dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, sekarang bab 7. Besar kecilnya pikiran Anda, tujuan Anda, sikap Anda, kepribadian Anda dibentuk oleh lingkungan Anda. Gitu ya. Sesuai topik PBS hari ini kan tentang peran lingkungan ya. Gitu kan. Nah, aku setuju banget teman-teman. Bayangin aku kan dulu main game gitu kan. Tuh bisa banyak banget. Nah, teman-teman game aku kebiasaannya gimana? Ya main game ya teman-teman. Ya 14 jam sehari, kagak belajar kita gitu kan. Mau ulangan enggak, mau nyontek gitu kan. Terus habis itu udahlah pokoknya menjauh dari teman-teman yang belajar. Tapi gimana kalau aku mutusin untuk nilai aku bagus gitu ya, untuk lulus teman-teman lulus dulu deh yang penting gitu ya. Nah aku deketin teman-teman yang belajar gitu, aku benar-benar secara sadar aku cari teman aku terpinter satu angkatan itu. Udah aku masuk deketin aja dia, nah gitu kan. Nggak enak teman-teman, awalnya nggak enak banget. Orang pulang sekolah bukannya main, belajar guys. Gitu kan, kerjain PR gitu kan. Di grup itu isinya cara menyelesaikan soal matematika gitu kan. Itu udah beda banget kebiasaannya gitu kan. Benar-benar dari teman gaming, teman belajar. Dan akhirnya shifting gitu lah teman-teman. Udah mulai biasa, awalnya susah, lama-lama biasa. Maksain diri untuk itu ya akhirnya bisa juga ternyata. Jadi pernah dengar istilah ini nggak teman-teman? Nih, jika kamu berkumpul dengan 4 orang pintar, maka kamu orang kelima yang pintar. Udah pintar memang. Terus jika kamu berkumpul dengan 4 orang bodoh, maka kamu orang kelima yang bodoh. Agak sulit nih ngomongin sih. Bener ya, bodoh gitu teman-teman. Mau gimana lagi, nggak bisa gitu kan. Kalau tiba-tiba orang gaming, teman-teman gaming tiba-tiba juara 1, aneh. Orang biasanya juga main game pulang sekolah, kapan belajarnya gitu kan. Gitu, jadi poin 1, cek dan tentukan lingkungan kamu. Gitu. Itu. Ya. Kita bisa cek lingkungan kita sekarang kayak gimana, di kantor, di teman kerja, teman-teman circle kita gimana. Itu kita bisa cek. Makanya mungkin banyak influencer juga yang udah ngomong ya kayak coba sebutin 5 teman kamu, aku tahu masa depan kamu. Itu true banget teman-teman. Itu udah real, udah fakta banget. Udah ada risetnya juga. Nah, next.
Sekarang pertanyaannya, kenapa sih Cindy mau menjalankan bisnis MW? Gitu ya, mungkin karena banyak yang bingung, kenapa Cindy mau jalan bisnis MW? Kan udah enak gitu kan misalnya gitu ya. Nah, aku berkat bisnis ini dengerin seminar-seminar, banyak banget background teman-teman di sini, ada yang dokter, ada yang mahasiswa, ada yang bahkan penjahit, Grab, terus habis itu ada yang dulu pernah di penjara juga teman-teman. Bahkan ada pengusaha tambang di sini juga gitu ya, dan Om Yohanes Santoroma juga dari lulusan computer science, engineer, perminyakan, orang-orang pintar teman-teman. Mereka semua ngajarin aku bahwa Sin jangan taruh uang kamu di satu basket yang sama. Kalau kejadian apa-apa, gone, bye gitu kan. Dan aku rasa kita semua udah tahu pas zaman COVID apa yang terjadi gitu ya teman-teman. Bahkan anak muda pun udah lakuin hal yang sama menurut aku, udah mulai sadar. Gue gak boleh kerja di satu hal, tapi harus banyak sebarin di banyak macam. Gitu kan. Nah, aku juga sama teman-teman. Sedangkan kita lihat juga banyak udah yang berita-berita kayak gini udah tersebar luas gitu ya. Bahkan teman-teman aku ada juga yang bahkan belum dapat kerjaan sampai sekarang. Itu udah terjadi teman-teman. Dan ada juga yang sandwich generations gitu ya. Gitu ya, digempet gitu. udah ikat pinggang, diikat lah makin kencang lagi gitu ya, gara-gara harus ngurusin anak, harus ngurusin orang tua gitu. Yang gak punya income juga dulu waktu itu. Nah, teman aku ada teman-teman, aku sedih banget gitu ya, buat yang Gen Z, millennials yang ngalamin ini gitu. Karena gak mudah teman-teman gitu ya, rasanya gak bisa ngapa-ngapain gitu, stuck gitu. Nah, aku sangat bersyukur banget teman-teman, aku bukan sandwich generations gitu ya. Kenapa? Ya karena orang tua aku ya, mereka udah dari awal multiple income stream. Mereka udah naruh nggak cuma di basket satu, basket-basket yang lain yang udah terbukti yaitu MW. Begitu teman-teman. Nah, apa sih bersyukurnya? Aku tuh rasa lagi di ini punya tali pelindung gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak takut kalau misalnya ada apa-apa, misalnya kalau mau keluar kerjaan atau apa, atau berhenti tiba-tiba cat, aku nggak takut, wah besok orang tua gue makan apa ya, anak gue makan apa ya, gitu. Banyak yang kayak gitu semuanya teman-teman. Nah, berkat ini aku punya banyak pilihan, aku bisa fokus ngembangin usaha dan karir aku sendiri, dan nggak stres mikirin finansial, dan juga bisa fokus untuk mengembangkan kehidupan masa depan. Gitu. Nah, sekarang aku juga bisa lihat masa depan nih teman-teman. Gimana caranya? Nah, kita lihat bos kita aja sebenarnya. Gitu. Gitu, maksudnya gini teman-teman, kita bisa lihat masa depan kita dengan, kan aku udah bilang tadi 4-5 orang berkumpul pintar, 5 orang kan pintar gitu kan. Sekarang kita lihat aja orang yang kita ikutin saat ini, gitu, kebiasaan yang kita ikutin. Apakah misalnya teman-teman ikutin karir, jadi teman-teman ikutin bos teman-teman gitu kan, kerja pulang malam gitu kan. Tapi teman-teman bisa lihat 10 tahun lagi teman-teman akan di posisi dia gitu kan. Kalau teman-teman di posisi dia, teman-teman mau nggak di posisi dia? Misalnya gitu, nggak punya waktu bareng keluarga atau gimana gitu ya. Nah, aku punya visi teman-teman. Bersyukurnya aku punya mentor yang luar biasa gitu ya teman-teman. Nah, visi mereka, aku suka banget gitu ngeliatin kehidupan mereka. Aku liatin mereka itu bantu banyak orang untuk lebih sehat, lebih cantik dan dapat cuan. Gitu. Itu. Yes. Itu ya. Nah, sama jalan-jalan, itu ya jalan-jalan. Kesini gitu ya, aku ikut jalan-jalan lah ke Tepak, jalan-jalannya ya. Aku jalan-jalan waktu itu ke Amerika waktu itu. Aku ke Nutrilite Tour Center, jadi kita datang ke pabrikan Nutrilite di Amerika, itu gede banget, magnificent. Terus kita juga belajar tentang cara pembuatan Nutrilite waktu itu. Terus habis itu kita juga waktu itu ke Grand Canyon waktu itu di Amerika. Habis itu ke Bali gitu ya. Aku kayak gini soalnya aku hampir ketenggelam guys, serem banget. Nah habis itu aku ke Amerika juga di sini.
Habis itu kita sempat ke Hong Kong juga waktu itu. Ini Hong Kong MW, namanya Hong Kong gitu ya, kita datang juga. Nah, kayak gitulah guys. Nah, oke. Nah, terus habis itu tebak kita mau jalan-jalan kemana di sini? Ini mau ke Los Angeles guys. Tapi aku cuma sampai bandaranya doang guys. Aduh, doain ya guys biar ikutan juga ya. Gitu ya, cuma nganter aja dulu, manifesting dulu gitu ya. Ya mama aku dapat jalan-jalan dari MUI gratis setiap tahun teman-teman. Mama udah berapa tahun? 20-an tahun lebih ya. Berarti udah dapat jalan-jalan gratis sama MUI musim pandemi. Bahkan musim pandemi bahkan ditambah lagi ya, setelah pandemi ada lagi. Gitu ya teman-teman. Enak banget. Nah, ini jalan-jalan bareng papaku juga nih, Istanbul, Roma, Eropa gitu ya. Dan lain-lain. Wah, waktu aku udah habis ternyata. Oke. Nah, terakhir aku udah lihat visi aku gitu ya. Aku lihat dari mentor aku punya waktu banyak orang, bisa bantu banyak orang, bisa punya waktu buat keluarga dan impian-impian yang lain. Nah, jadi aku udah telah memutuskan kehidupan yang aku inginkan. Gimana dengan kamu? Gitu. Nah, terakhir dari aku, what is your dream? Tuh, apa sih impian kamu? Gitu guys. Oke, sampai jumpa di sesi kedua. Here's your story, let's begin. The world is fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever. Selamat siang. Bagi yang puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Tadi dikenalkan, saya latar belakang saya teknik elektro. Saya wisuda di ITB bulan Oktober tahun 1975. Jadi beberapa bulan lagi akan genap 50 tahun. Cindy di mana? Pengetahuan tentang kesehatan saya dapat dari training-training dan seminar-seminar yang diadakan oleh Nedok Dentiwan. Pembicaranya banyak dokter yang ahli di bidang masing-masing. Rekamannya bisa didengar di Entuan Mobile. Kunci sehat, makanan sehat, rendah lemak jenuh, dan tinggi serat. Ini bisa didapat dari 7 porsi buah dan sayuran setiap hari. Mudah-mudahan semuanya makan 7 porsi buah dan sayur setiap hari. Kemudian suplemen berkualitas tinggi. Sejak umur 44, saya konsumsi Nutrilite. Sekarang sudah 28 tahun. Saya sehat dan bugar, sehingga umur 54 saya rutin berenang. Mulai. Umur 66 rutin sepeda. Umur 68 rutin jogging dan ikut gaspol. Selama bulan puasa saya juga olahraga, tetap. Cerita sedikit tentang olahraga ya. Umur 70 bersepeda mengelilingi Pulau Bali. Menempuh jarak 380 km dalam waktu 3 hari. Kami start di Kuta menuju arah Gilimanuk, nginap di hotel setelah menempuh jarak 123,8 km. Lamanya di atas sepeda 6 jam 33 menit. Itu di luar waktu istirahat.
jika tanjakannya dijumlahkan, itu jumlahnya 1062 meter. Yang paling berat menuju Tabanan. Hari kedua menuju arah Singaraja. Nginap di hotel setelah menempuh jarak 134,74 km. Hari ketiga kembali ke Kuta menempuh jarak 124,95 km. Ini pesertanya mulai umur 31 sampai 70. Kemudian umur 71 saya ikut triathlon Jatiluhur. Berenang di waduk 750 meter, kemudian sepeda 20 kilo dan lari 5 kilo. Tanggal 1 Desember saya cek komposisi tubuh di AFS Gedung Pakuwon, berat 61,1, masih batas normal, otot 29,9 kg, normalnya 24,5 sampai 29,9, jadi ada di batas atas. Kalau otot dibagi dengan berat badan itu 48,9%. Batas untuk pria 33%. Protein 10,6 kg. Normalnya 8,7 sampai 10,6. Ada di batas atas. Mineral 3,58 kg. Normalnya 3 sampai 3,67. Mendekati batas atas. Lemak tubuh 12,2%. Normalnya 10 sampai 20. Saya juga cek kepadatan tulang, masih di hijau, jadi masih oke. Teman-teman, untuk olahraga kita butuh otot, tulang dan sendi yang kuat. Bukan cuma untuk olahraga sih, untuk semuanya. Bahkan untuk ibadah kita perlu otot, tulang dan sendi yang kuat. Nah, otot, tulang, sendi yang kuat itu butuh nutrisi yang cukup, teman-teman. Penyerapan nutrisi perlu olahraga dan perlu pencernaan yang sehat. Nutrisi dasar dibagi dua, yaitu makro, zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Mikro, zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Makro ini ada karbohidrat, serat, protein, dan lemak. Karbohidrat dan lemak sebagian besar orang dapat cukup, bahkan cenderung lebih. Kalau lingkaran pinggang membesar berarti lebih atau kurang olahraga. Zat mikro adalah vitamin dan mineral. Ini bisa didapat kalau makan 7 porsi buah dan sayur setiap hari. Berapa kebutuhan protein kita setiap hari? Minimum 0,8 gram. Ideal per kilogram berat badan, idealnya 1 gram. Kalau buat orang yang aktif perlu 1,2 sampai 1,6 gram. Untuk orang yang sangat aktif atau atlet perlu 1,4 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Saya berusaha konsumsi yang untuk yang sangat aktif itu. Sumber protein ada 2, hewani dan nabati. Hewani sumbernya dari hewan, nabati dari tumbuhan. Kalau Anda makan 1 butir telur atau satu potong daging 35 gram atau 1 gelas susu 200 ml,
atau satu potong ayam 40 gram, dapat itu mengandung 7 gram protein. Jadi jika berat 70, berarti tiap hari harus makan 10 butir telur. Kalau makan 10 butir telur, kolesterolnya akan naik. Kalau makan putihnya aja aman, tapi harus 20 per hari. Sumber nabati, 2 potong tahu 100 gram, atau 2 potong tempe 50 gram, atau 25 gram kacang hijau, 25 gram kedelai, itu mengandung 6 gram protein. Jadi kalau makan 20 potong tahu setiap hari, itu baru dapat yang minimum. Solusinya apa teman-teman? Saya minum high protein. High protein ini PDCAAS-nya sama dengan 1. Ini berarti semua yang tertera pada label diserap oleh tubuh 100%. Kemudian mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi harus didapat dari makanan. Terbuat dari sumber nabati yang bebas kolesterol dan rendah lemak. Non-GMO, ada 4 varian rasa teman-teman. All plant, coklat, berry, green tea. Itu kandungannya kira-kira 13 sampai 17 gram per takaran saji. Untuk memenuhi vitamin dan mineral, saya minum Double X, mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat. Ada vitamin D, ada kromium picolinat untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat dan lemak, ada kalsium, dan ada vitamin B kompleks, B1, B3, B6, B12. Fungsinya untuk memecah karbohidrat, lemak, dan protein untuk metabolisme energi. Kemudian agar lengkap nutrisinya perlu ditambahkan salmon omega 3. Kenapa? Tadi kan makanan sehat itu kita harus mengurangi lemak jenuh. Jadi harus diganti dengan lemak yang baik. Yaitu omega 3 mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA. EPA dan DHA dapat menjaga kesehatan jantung dan elastisitas pembuluh darah, serta sebagai anti peradangan. Ini 3 produk ini disebut trio fondasi, protein, omega 3, dan Double X. Kenapa Nutrilite? Karena Nutrilite adalah perusahaan pertama yang membuat multivitamin dan multimineral. Mulai tahun 1934, jadi sekarang umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Jadi sudah teruji. Kemudian satu-satunya perusahaan yang menanam, memanen, dan memproses produknya sendiri. Bahan bakunya diambil dari lahan organik milik sendiri. Kemudian nomor 1 penjualannya di seluruh dunia. Untuk kesehatan pencernaan perlu fiber, mengandung 4 gram serat larut yang dapat menurunkan kolesterol jika disertai dengan diet rendah lemak dan rendah kolesterol. Untuk perlu ditambahkan juga probiotik, ini mengandung 23 miliar bakteri baik dan fungsinya juga mencegah berkembangnya bakteri jahat. Bulan ini ada promosi berlaku 1 Maret sampai 31 Maret. Jika Anda beli probiotik, fiber, dan protein, akan dapat shaker seperti ini gratis. Atau jika beli 2 protein, bisa menebus shaker seperti itu dengan harga 70.000. Berlaku buat abo dan pelanggan prioritas. Berlaku kelipatan, tidak dapat digabung dengan promo lainnya. Tanggal 23 November saya berenang di laut di Ancol.
dari pantai ke tengah dan kembali ke pantai seperti ini. Setelah sampai di pantai saya cek Strava. Ternyata jaraknya 4.595 meter. Waktunya 2 jam 34 menit. Alhamdulillah harinya bagus, 118. Teman saya ada yang bawa kamera, jadi dibuat video seperti ini. Jadi kunci sehat, olahraga, makanan sehat, dan minum suplemen berkualitas tinggi. Salam sehat teman-teman, terima kasih. Kita mulai ya teman-teman. Pak Don, terus terang Pak, luar biasa banget Pak. Pak Don wisuda saya baru berapa tahun Bu. Tapi udah berenang kayak begitu, luar biasa. Nah oke, teman-teman semua. Wah tadi kan yang enak-enaknya ya. Jadi yang ibaratnya yang hasilnya. Nah tapi mereka tidak akan bisa seperti itu kalau tidak melakukan kerjanya. Jadi mohon kerjasamanya. Siapa yang punya impian di ruangan ini? Oke, semuanya punya ya. Kalau katanya Pak Mahfud Irfan, kalau Anda punya impian, Anda harus tahu harganya dan siap bayar harganya. Sekarang siap bayar harganya? Oke, bayar harganya. Jadi beruntung kita semua kita ada di Great Business for All Season. Jadi kita semua ada di bisnis yang tepat, yaitu MW dengan sistem Support Network 21. Jadi applause buat teman-teman semua. Oke, nah
Dan setiap usaha, setiap bisnis seperti tadi Pak Don juga beliau bisa berenang dan olahraga begitu hebatnya, itu pasti punya punya kebiasaan. Nah, kebiasaan di bisnis ini, nah ini distributor inti teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman lihat Bu Maria, lihat Cindy yang sudah sukses seperti tadi, juga mentor-mentor teman-teman semua. Nah, itu mereka melakukan yang namanya distributor inti. Jadi di sini ada 7 kebiasaan distributor inti dan saya akan membawakan salah satunya yaitu 6, hadir di setiap pertemuan. Jadi tadi yang sudah tunjuk tangan, sudah punya impian, siap bayar harganya minimal yang 6 ini, yaitu hadir di setiap pertemuan. Janji hadir di setiap pertemuan? Oke, nah pertemuan yang paling penting yang itu tadi udah disampaikan, leadership seminar. Jadi pastikan teman-teman setelah ini bagi yang belum daftar, pastikan segera beli tiketnya. Kenapa? Karena teman-teman juga untuk mencapai impian teman-teman, teman-teman perlu membawa banyak orang ke leadership seminar. Tadi sudah dijelaskan, seminarnya ada 2 tempat, yaitu ada di Jakarta. Pembicaranya luar biasa sekali, Pak Eri dan Budin. Teman-teman perlu dengar audionya. Juga untuk teman-teman sharingkan ke prospek teman-teman yang mau teman-teman ajak. Nah, yang berikutnya itu adalah yang di Surabaya. Ini juga luar biasa banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ada prospek di Surabaya, pastikan untuk hadir di Leadership Seminar Surabaya. Nah, kenapa kita perlu datang ke seminar teman-teman, yaitu ke pertemuan, yaitu untuk semangat. Jadi di sini mungkin teman-teman sudah lihat, kalau pertemuan itu maksudnya untuk mengakselerasi bisnis kita. Jadi kalau misalkan teman-teman punya impian tadi, pastikan teman-teman kan inginnya cepat dapatnya kan. Nah, untuk bisa cepat dapat itu teman-teman perlu pertemuan untuk mengakselerasi bisnis teman-teman. Nah, di sini ada siklus pertemuan, yaitu awalnya mungkin teman-teman sendiri, terus kemudian teman-teman semangatnya masih sendiri, terus teman-teman kerja, otomatis menghasilkan aplikasi baru. Nah, begitu siklusnya diputar, jadi aplikasi baru itu diajak ke pertemuan juga, semangat, kerja, dan menghasilkan aplikasi baru, begitu seterusnya. Nah, dan masalahnya semangat itu tidak bertahan lama teman-teman. Makanya di bisnis ini beruntung sekali kita dengan sistem support network 21, kita sudah ada siklus pertemuan. Jadi kalau misalkan untuk memaintain semangat kita, itu kita ada pertemuan dari pertemuan ke pertemuan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tadi ikut BBS seperti ini, teman-teman sangat semangat. Nah, kalau misalkan ikut leadership seminar, teman-teman akan sangat semangat sekali. Nah, bagaimana cara memaintain semangat itu? Karena leadership seminar berikutnya masih 4 bulan lagi. Nah, teman-teman perlu hadir ke business building seminar, yaitu sebulan sekali. Tapi untuk memaintain semangat teman-teman sebulan sekali itu mungkin berat. Makanya ada business preview atau info night atau info day. Jadi info night, info day atau business preview itu adalah sama ya teman-teman ya. Nah, dan saya akan menjelaskan mengenai pentingnya business preview. Kenapa? Tidak mungkin kita punya jumlah leadership seminar yang besar kalau misalkan BBS kita tidak besar. Dan tidak mungkin juga kita bisa punya BBS yang besar kalau misalkan kita tidak rutin datang ke business preview dan mengajak orang ke business preview. Kenapa? Karena di business preview itu kan seminggu sekali ya teman-teman. Jadi kalau seminggu sekali itu mungkin kita merasa take it for granted ya. Minggu depan toh ada lagi gitu kan. Nah, masalahnya kalau misalkan kita seperti itu, otomatis jumlah yang tadi BBS ataupun bahkan leadership seminar itu kemungkinan kecil akan nambah. Saya bilang kemungkinan kecil ya. Jadi mungkin teman-teman punya hal yang lain, nah itu mungkin bisa memperbesar leadership seminar tanpa business preview, tapi di sistem ini disarankan untuk diajak ke business preview. Nah, saking pentingnya business preview itu Pak Robert bikin peraturan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca. Jadi yang pertama yaitu selalu datang ke business preview dengan prospek atau tidak dengan prospek. Nah, kenapa ini peraturan ini dibuat sama Pak Robert?
Pak Robert mengatakan bahwa saking rutinnya business preview itu mungkin kita jadi ya itu tadi take it for granted gitu. Makanya kita benar-benar harus fokus ke business preview. Nah, terus kemudian yang peraturan kedua adalah selalu promosikan business preview. Yang nomor 3 selalu berusaha membawa satu prospek ke business preview. Dan nomor 4 kalau tidak bisa membawa prospek, lihat peraturan nomor 1. Artinya apa? Selalu datang ke business preview dengan atau tidak dengan prospek. Oke? Nah, dan business preview ini kita beruntung sekali teman-teman. Karena kita sudah ada di kota yang ada business preview-nya. Saya setiap minggu ada 21 point weekly challenge. Nah itu ada crossline saya di luar kota. Itu perlu datang ke business preview itu sekitar 3-4 jam perjalanan darat untuk datang ke business preview. Dan karena komitmennya beliau tetap rutin datang. Jadi kalau misalkan kita di kota kita yang ada business preview tinggal jalan, bahkan kalau misalkan ada beberapa business preview yang ada di tokonya MW, jadi bisa sekalian lihat tokonya MW, bisa lihat produk-produknya. Itu sangat-sangat kalau katanya Pak Yohanes kurang bijaksana kalau tidak dimanfaatkan untuk diajak ke business preview. Nah, apa-apa saja yang kita bisa manfaat hadir di business preview? Yang pertama adalah kesempatan ajak prospek dan gunakan pihak ketiga. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita misalkan presentasi kan kita tidak apalagi kalau misalkan one on one kita tidak ada yang edifikasi. Jadi kalau misalkan kita datang ke business preview, nah kita bisa menggunakan orang ketiga. Jadi kalau misalkan di business preview saya kebetulan ada regional manager, terus kemudian ada VP, itu saya bisa edifikasi mereka untuk mengajak prospek saya ke business preview. Nah, terus kemudian untuk tetap semangat yang seperti tadi siklus pertemuan yaitu untuk tetap semangat. Yang ketiga untuk belajar. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin mau set home meeting atau misalkan mau belajar bagaimana cara presentasi, mungkin ada joke-joke-nya, itu teman-teman bisa belajar. Nah, terus yang penting juga sebagai team player. Nah, bayangkan kalau misalkan kita semua datang ke business preview, itu otomatis kan business preview-nya akan jadi rame banget kan. Nah, ketika rame banget, otomatis ketika ada kita bawa prospek ataupun crossline kita bawa prospek, mereka akan ibaratnya akan jadi semangat prospeknya. Nah, bayangkan kalau seandainya kita merasa tidak bawa prospek dan kemudian kita tidak datang ke business preview. Dan mungkin crossline kita juga seperti itu misalkan. Nah, otomatis business preview-nya jadi sepi. Dan ketika kita bawa prospek, business preview-nya sepi, otomatis kita juga tidak bisa membuat prospek kita semangat gitu. Nah, terus kemudian yang penting juga kalau bisa ketika datang ke business preview, datangnya lebih awal teman-teman. Kenapa? Karena supaya membuat prospek kita juga pas ketika datang sudah melihat bahwa ruangannya sudah ramai, terus kemudian kalau bisa kita juga berpakaian yang rapi. Kenapa? Karena business preview ini adalah representatifnya Network 21, representatifnya bisnis kita. Jadi kalau misalkan kita menunjukkan profesionalisme kita, otomatis nanti prospek kita juga akan terkesan. Nah, terus kemudian penting juga kesempatan bisa berkonsultasi dengan mentor. Jadi kita bisa ngobrol dengan mentor, bisa memperkenalkan prospek kita ke mentor, diedifikasi oleh mentor kita, terus kemudian juga bisa nanya-nanya atau bisa set waktu konsultasi lagi dengan mentor. Nah, yang keenam adalah merefresh impian. Ini benar-benar saya manfaatkan. Kenapa? Ketika saya datang ke business preview itu, apalagi kalau misalkan ada diamond yang impact, itu adalah merefresh impian saya. Jadi melihat sharing-sharingnya mereka. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman datang ke BBS kan ini kita lihatnya sebulan sekali. Kalau misalkan leadership seminar lihatnya 4 bulan sekali. Nah, kalau misalkan di business preview teman-teman bisa melihatnya seminggu sekali. Otomatis apa? Membuat kita lebih jernih lagi, selalu melihat impian kita, di refreshnya lebih cepat lagi, yaitu seminggu sekali. Nah, terus kemudian yaitu review mingguan terhadap goal. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman punya
impian, teman-teman perlu banyak orang, perlu ajak banyak orang ke leadership seminar. Mengenai jumlahnya nanti teman-teman bisa konsultasi ke mentor. Nah, ketika datang ke business review, teman-teman jadi bisa mereview mingguan terhadap goal. Jadi kalau misalkan kita datang ke business review, ya otomatis nanti kita jadi bisa melihat apakah kita sudah mendekati ke goal kita gitu. Oke, nah jadi pastikan teman-teman datang ke leadership seminar, daftar bagi yang belum daftar di Jakarta, serta kemudian juga bagi yang di Surabaya pastikan beli tiketnya sekarang juga mumpung lagi semangat. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman sudah beli tiketnya dan biasanya kalau misalkan kita sudah beli terus kemudian kita ngajak orang, nah biasanya orangnya suka nanya atau mungkin mentor kita membantu kita untuk meng-closing leadership seminar, biasanya prospek kita suka nanya, Bapak sudah beli belum? Nah kalau misalkan teman-teman belum beli, otomatis kan nanti prospeknya teman-teman juga belum mau beli, oke? Pastikan teman-teman datang ke business review. Sekian dari saya, terima kasih. Dimulai dari satu ide, dibarengi dengan satu kesempatan, dan dipandu satu visi. Sekarang, setelah lebih dari 30 tahun kemudian, Network 21 telah beroperasi di 6 benua, lebih dari 35 negara. Cara yang diadakan di lebih dari 700 kota. 30 kantor Network 21 dengan lebih dari 200 orang karyawan dalam 24 bahasa yang berbeda untuk melayani ratusan ribu para business owner di seluruh dunia. Network 21 menyediakan program edukasi dan sumber daya yang paling efektif di dunia untuk membangun bisnis MW yang kuat dan menguntungkan. Network 21 telah mengadakan lebih dari 500 event digital setiap tahunnya melalui website dan aplikasi N21 Mobile. Menawarkan lebih dari 25.000 judul audio dan telah di-share lebih dari 2,5 juta kali setiap tahun oleh ratusan ribu penggunanya di seluruh dunia. Network 21 juga membuat acara on-site yang berkelas dunia. Ribuan acara mingguan diadakan, juga business building seminar, dan lebih dari 165 weekend seminar diadakan di seluruh dunia setiap tahunnya. Sejak Network 21 berdiri, hampir 6.000 panggung didirikan untuk event yang mengagumkan ini. Tetapi mereka yang hadir di sanalah yang memberikan perbedaan. Lebih dari 7 juta EBO telah menghadiri acara Network 21. Kami juga merayakan lebih dari 1.400 pencapaian peringkat Emerald dan Diamond di bisnis MW. Diciptakan oleh pendiri Network 21, Network of Caring telah mengumpulkan jutaan dolar untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Lebih dari 16.000 kursi roda disumbangkan ke seluruh dunia. 10 rumah telah dibangun di negara Republik Dominika. Lebih dari 8.000 orang di Indonesia terbantu dan berpartner dengan Mission Hope dalam membangun penyediaan air bersih, pelatihan metode pertanian berkelanjutan untuk sumber pangan dan ekonomi. Walaupun jumlah angka yang mengesankan dan banyak orang yang terbantu tidak terhitung, Network 21 baru saja mulai untuk terus melangkah maju, mengejar cita-cita dan prinsip dasarnya, bermitra dengan para pemimpin global untuk mengedukasi, menginspirasi, mendukung para MW business owner untuk menciptakan bisnis yang kuat, menguntungkan, dan berintegritas.
Oke, kita masuk ke sesi 2. Gitu ya teman-teman. Nah di sesi kedua ini mungkin teman-teman udah tahu dreams-nya, udah tahu impian teman-teman. Sekarang apa sih tantangannya gitu. Kenapa sih mungkin banyak di pikiran, ya Sin gue pengen ini tapi gitu. Biasanya kayak gitu tuh, tapi gitu. Dulu aku juga kayak gitu soalnya teman-teman. Nah dulu waktu itu aku tapi gimana? Tapi aku takut dijauhin teman dulu, aku mikirnya gitu. Nanti kalau aku deketin mereka, terus mereka kayak, ih jangan deket-deket sama sini, nanti ditawarin MW doang gitu. Gitu. Terus habis itu ada juga yang kayak jangan dekat-dekat sama Cindy, nanti cuman ngomongin bisnis doang, tawarin produk terus gitu misalnya. Nah, dulu aku mikirnya kayak gitu teman-teman, tapi justru berkat bisnis ini teman aku makin banyak gitu. Aku benar-benar berbaur sama semua orang gitu ya. Kadang-kadang jadi karena prospecting gitu ya, kita punya goal prospecting, jadi tiba-tiba teman kita ada yang usaha apa, tiba-tiba ada juga yang Grab, kadang juga suster, tiba-tiba kayak gitu. Bahkan seluruh Indonesia teman-teman, punya teman di Kalimantan tiba-tiba, Palembang tiba-tiba kayak gitu. Jadi malah makin banyak temannya berkat bisnis ini gitu. Nah terus habis itu, tapi aku takut ditolak. Aku takut ditolak. Kalau aku jualan nanti enggak ah gitu. Atau enggak dicuekin gitu. Nah justru karena ditolak ini, sebenarnya bukan ditolak sih ya sebenarnya. Gitu ya, awalnya aku pikirnya ditolak tuh sakit hati gitu ya. Padahal sebenarnya kan mereka bukan nolak kita, mereka cuma tolak bisnisnya. Gitu, karena mereka nggak punya point of view atau pandangan yang sama teman-teman yang duduk di sini, gitu. Teman-teman yang duduk di sini kan udah tahu bisnisnya bagus, yang di sana nggak tahu, gitu kan. Sama halnya kayak misalnya ada yang mikir rumah sakit itu menyeramkan, ada juga yang menjadi berkat, gitu. Itu aja teman-teman. Tapi gimana caranya supaya aku bisa giring mereka ke sini, itulah tantangannya. Gitu, dan itu tapi diajarin sama mentor dan sistem Netek 21, jadi nggak perlu takut teman-teman. Nah, habis itu di PHP-in, gitu ya, pemberi harapan palsu, nih, gitu kan, bilang iya Sin, kamu pasti datang, gitu kan, nggak datang juga, gitu kan. Misalnya atau juga, ya Sin, gue pasti mau jalankan bisnis ini, gitu kan, semangat gue, ye, gitu. Aku udah tahu tuh, iya semangat. Tapi habis itu hilang gitu. Itu udah itulah tantangan di bisnis ini teman-teman. Tapi dibandingkan teman-teman bangun usaha yang gede banget, modalnya miliaran, dibandingkan ya kali kayak gini-gini aja, resikonya pilih yang mana gitu. Berkat ini semua aku jadi makin tough, puji Tuhannya gitu ya teman-teman. Maksudnya di PHPI tolak udah kayak oh ya udah biasa gitu. Karena aku percaya dan believe berkat datang ke seminar, datang dengerin mentor-mentor dan juga baca buku, dengerin audio itu makin lama makin tough gitu loh teman-teman mentalnya. Nah, aku juga belajar lagi, aku belajar follow up, aku belajar people skill, tahu ada teman-teman yang misalnya didatangin, oh ini orangnya kolerik nih gitu, sanguin nih, melankoli gitu ya. Kalau yang kolerik, iyain dulu, ya gitu kan. Gitu. Jadi teman dulu gitu. Kalau yang pragmatis kita drive misalnya, terus yang sanguin kita happy-happyin biar makin senang sama kita gitu. Itu banyak ilmu-ilmunya teman-teman yang aku belajar di bisnis ini gitu. Dan itu bermanfaat nggak cuma di bisnis ini tapi juga di kerjaan gitu. Jadi aku tahu nih, misalnya leader kreatif aku nih sanguin banget nih kan. Aku datang dia, apa kabar? Lu ngapain aja kemarin? Hahaha gitu dulu. Terus abis itu kerjaan aku akhirnya diduluin teman-teman. Gitu. Sampai teman-teman aku pada pusing. Kok lu bisa sih Sin? Kerjaan lu mulus-mulus aja. Gue bilang, ya lu gak belajar people skill sih kalau gitu aja. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang masih banyak tantangannya. Kalau dijabarin satu persatu banyak banget teman-teman. Tapi tanya aja ke mentor teman-teman yang udah ngalamin sendiri, mereka udah tahu gitu. Mereka juga udah tahu cara hadapinnya, cara melewatinya, tanya aja gitu ya. Nah, sekarang balik lagi. Kan tadi
aku mau jalan-jalan sih, aku pengen punya waktu bareng keluarga sih, pengen punya uang pensiun gitu ya, misalnya nggak mau jadi generasi sandwich lagi buat generasi aku berikutnya, gitu kan. Tantangannya udah tahu, udah bisa lewatin, sekarang teman-teman tinggal pilih aja, gitu ya. Apakah teman-teman pengen kayak begini yang di sebelah kiri atau yang di kanan, gitu ya. Di sebelah kiri teman-teman harus kerja 50 tahun, gitu ya, kayak gini terus, gitu. Atau teman-teman pengen, ya di bis ini kerja keras, habis itu bisa dapetin hasil-hasil yang tadi, gitu ya. Pilihan teman-teman balik lagi, gitu. Nah, oke, aku juga belajar. Ini ilmu yang menurut aku priceless banget dan gak banyak teman aku yang tahu, yaitu 10 years timeline atau 10 tahun. Jadi di bis ini mungkin teman-teman yang pernah di follow up atau di startup pernah dikasih tahu 10 tahun itu kamu planningnya gimana sih? Gitu. Itu jarang loh teman-teman aku, kalau aku tanya pasti kayak nggak tahu gitu. Bingung. Apa tuh? Kayak gitu kan. Nah, jadi 10 years timeline itu basically kita memplanning 10 tahun lagi kita pengen kehidupan yang kayak gimana. Dan it's real. Itu benar-benar bisa dilakukan teman-teman. Nah, kayak gimana sih contohnya? Misalnya nih, teman-teman sekarang kita 2025, 10 tahun lagi 2035. Sekarang teman-teman tulis teman-teman umur berapa? Gitu ya. Kalau aku 25 gitu kan. Berarti 10 tahun lagi aku umur 35. Dan di 35, terus abis itu ada ayah misalnya, ayah saya 62, jadi 72, ibu 62, 72 pasangan misalnya 25 ke 35 dan misalnya punya anak umur 1 sampai 11 tahun. Nah, kita udah bisa tahu nih, 10 tahun lagi orang tua kita umur 72 berarti udah misalnya kita harus punya dana kesehatan misalnya gitu ya. Habis itu kita kalau pas sama anak juga harus memikirin sekolahnya, biaya sekolahnya berapa kayak gitu. Dan kita juga bisa tahu misalnya kalau mau punya rumah di umur 35 10 tahun lagi biayanya berapa? Ya kan? Kalau punya mobil berapa? Gitu. Kita udah bisa ngitung. Teman-teman totalin, terus teman-teman tanya di kepala teman-teman. Sekarang tempat teman-teman bekerja bisa nggak mencapai itu semua 10 tahun lagi? Gitu ya. Kalau jawabannya nggak bisa, langsung tanya ke mentor teman-teman. Gimana caranya? Gitu. Karena itu caranya teman-teman. Gitu. Itu juga yang aku bareng teman-teman mentor aku gitu ya. Kita setiap kali konsultasi pasti ditanya, 10 tahun lagi mau kayak gimana nih Sin gitu. Selalu ditanya kayak gitu. Nah, oke, sekarang aku juga sedang berjuang teman-teman untuk diriku, orang tuaku dan generasi selanjutnya. Itu yang masih berjuang. Nah, teman-teman masih ingat ya kitab suci aku ini. Wajib besar. Gitu ya. Ingat dalih-dalih ini ya. Aku mau ngomong teman-teman yang masih muda. Karena dulu aku mikir kayak gini. Oke lah, bisnis ini udah bagus, tantangan gue siap lakuin, tapi masih nantilah, gue masih punya banyak waktu. Kira gitu kan. Nah, habis itu, gini, tapi kan gue masih muda, nanti aja lah kerja kerasnya, belajarnya. Tapi gue udah tua, gak usah lah macem-macem lagi nikmatin hidup aja. Tuh kan. Tapi aku tertampar karena mendengar puisi, waktu itu dari salah seorang yang aktif juga di bisnis ini. Beliau dulu pernah masuk penjara karena addict to drugs waktu itu. Dan dia habis itu baca puisi, dia bilang gini, kita pikir kita punya waktu, tapi kita nggak tahu berapa banyak waktu yang Tuhan berikan buat kita. Gitu. Itu aku tertampar abis di situ. Gitu. Yes. Ini puisi yang buat aku akhirnya mulai bisnis ini, gitu teman-teman. Karena aku pikir siapalah aku untuk nentuin besok lagi, lusa lagi, tahun depan lagi, karena kita nggak tahu gitu. Itu bukan kuasa kita gitu. Jadi start sebelum teman-teman membutuhkan gitu ya. Nah, oke. Nah, oke. Tanggal 3 Juli 2021, papaku
Oke, papa aku tiba-tiba meninggal secara mendadak. Aku bersyukur banget sama komunitas Site 21. Mungkin next time kita akan cerita tentang ini gitu ya. Tapi ya, thank you. Aku lumayan dekat banget sama papaku by the way. Jadi dia itu sifatnya pragmatis teman-teman gitu ya. Aku larik. Jadi kalau aku cerita ke papa gitu. Nah, papa meninggal di 3 Juli. Itu dadakan banget karena COVID waktu itu. Nah, papa waktu itu di posisinya sama mama lagi growing gitu ya bisnisnya. Dan juga papa punya bisnis konsultan yang gede juga. Dia waktu itu sebagai ownernya langsung di sana. Nah, tapi anyway habis itu yang aku bersyukur banget adalah sama mamaku. Oke. Waktu itu mamaku yang aku kagumi adalah di saat situasi kayak gitu dia nggak jatuh gitu. Karena aku rasa banyak yang jatuh gitu ya, maksudnya banyak yang langsung diam, langsung stuck, langsung gelap aja gitu masa depannya gitu ya. Tapi yang aku lihat dari mamaku, very tough woman. Gitu-gitu dia lanjut lagi bangun bis MW gitu. Dan dia bahkan juga lanjut bantuin usaha orang papa gitu. Yang aku rasa banyak yang enggak sulit dan bisa lakuin itu, punya pola pikir itu teman-teman. Apalagi di saat kayak gitu yang dadakan banget, out of nowhere gitu ya. Gitu, jadi mamaku gitu ya. Mamaku lanjut gitu ya, dan lihat aja sekarang mamaku masih bisa berdiri di sini ngomong, masih berikan berkat untuk banyak orang. Dan juga sukses juga di usaha papa yang gak gampang teman-teman karena mamaku harus ngobrol dengan berbagai macam direksi yang very smart ya, smart people, very big people gitu ya. Sedangkan mamaku dulu lulusan kerjanya sekretaris gitu. Tapi gimana caranya supaya bisa terrespected, didengerin gitu, it's very hard gitu. Dan berkat bisnis ini mamaku bisa melakukan itu. Oke. Jadi tahu lama-lama selanjutnya kita mau dengerin my superhero mom, my best mom, Maria Bernadette. Oke, thank you Cindy. Aduh, jadi membuat menangis. Nggak ada skenario-nya itu tuh ya. Oke, nah sekarang saya maju ke slide saya. Oke, tadi Cindy udah cerita banyak ya dari versinya Cindy ya, dari sisi Gen Y, apa yang rasakan dan lain-lain gitu ya. Nah teman-teman, kita udah tahu kalau kita berbisnis konvensional, seperti tadi sesi pertama saya udah ceritakan, perlu modal besar, tempat gudang, izin dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang bandingkannya gimana nih ya, selain tadi modal dan tempat karyawan dan lain-lain, kita menemui tantangan yang lain juga di bisnis konvensional di luar sana teman-teman. Kita lihat sekarang ya, pasar yang tidak bisa diprediksi. Susah sekali memprediksi pasar sekarang karena trennya berubah-ubah gitu loh. Lihat aja orang buka misalnya kemarin dulu kan hype-nya coffee, bubble, segala macam bubble tea itu sekarang udah nggak ada lagi gitu teman-teman. Udah langsung gitu kan ya. Nah bisnis fashion itu juga banyak sekali yang tutup teman-teman. Jadi kita bingung sekarang tren pasarnya nggak bisa diprediksi gitu ya. Terus persaingan bisnis yang ketat. Ya, teman-teman lihat ya, buka Maret yang di bertebaran di mana-mana ya. Dulu kan jaraknya berapa kilo boleh 1 Maret, sekarang berapa ratus meter udah 1 Maret lagi. Berapa ratus meter satu lagi. Satu perubahan bisa banyak sekali yang buka Maret itu. Ya, jadi wow luar biasa ya. Manajemen waktu, nah sekarang kita juga dikejar-kejar waktu. Nggak seperti zaman dulu yang belum semacet sekarang.
Sekarang delivery satu produk yang kalau kita delivery sendiri, pakai truk sendiri, luar biasa habis waktunya. Habis waktu, bensin dan lain-lain gitu ya, nggak seperti zaman dulu ya. Dan juga perubahan teknologi yang semakin cepat, luar biasa teman-teman. Apalagi teman-teman di sini main IT ya, startup ya. Waduh, itu kayaknya berubah setiap saat deh. Saya sampai pusing gitu ya, kebetulan ada salah satunya itu ya. Saya sampai, ini kayaknya kita bangun usaha baru terus ya, ntar berubah lagi. Kapan jualannya saya pikir gitu ya. Wah luar biasa deh kalau startup ya. Ya, dulu kan zamannya semua orang, aku mau buka startup aja Bu. Waduh, coba sekarang nggak ada yang bunyi. Buka startup tuh nggak ada lagi yang ngomong teman-teman gitu ya. Nggak hanya perubahan itu, investasinya luar biasa teman-teman. Waduh sekarang saya baru tahu betapa itu startup itu luar biasa ya. Kebetulan saya juga ada investasi salah satu startup yang sampai sekarang masih burning money. Sampai sekarang teman-teman. Udah tahun berapa itu saya lupa, sejak Pak Tugu masih hidup sih soalnya ya. Masih gitu ya, wah luar biasa. Udah jangan pikirin yang usaha teknologi teman-teman kalau modalnya nggak triliunan gitu ya. Oke, terus ke tantangan keuangan yang tadi ya. Jadi harus invest terus tuh teman-teman ya. Wah teman-teman nggak hanya di startup, perusahaan yang lain juga buka yang lain aja. Teman-teman coba buka toko butik di mall mana. Udah pasti itu harus nombok terus. Nggak tahu sampai berapa lama ya. Nah, terus tidak ada mentor dan komunitas yang saling mendukung. Nggak ada di luaran teman-teman. Saya ingat dulu ya, saya kerja di perusahaan tekstil gitu ya, yang ekspor benang, kain gitu ya. Kita punya organisasi asosiasi pengusaha tekstil. Kita tentukan, oke, harga benang ini segini ya harganya ya. Tapi masing-masing problem di keuangan dan perusahaannya kan beda-beda. Kita tentukan harga misalnya 1 juta. Aduh stokku masih banyak nih ya, aku jual harga murah deh. Dia melanggar peraturan jual harga lebih murah. Bubarlah itu ya persetujuannya gitu ya teman-teman. Kebayang ya udah setuju harga segini, aku stokku banyak nih, aku perlu cash flow yang lebih banyak. Udah dia jual harga murah di bawah harga kesepakatan. Jadi nggak ada komunitas yang saling mendukung tuh nggak ada. Di luaran tergantung masing-masing periuk nasinya masing-masing perusahaan gitu loh. Ya. Oke, jadi tantangan-tantangan di luar modal dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang mengapa bisnis MW dan Network 21? Ya kita lihat nih ya, bisnisnya sudah teruji lebih dari 65 tahun. Jadi teman-teman nggak usah research lagi gitu, sudah teruji 65 tahun ya. Sederhana, waktu dan tempat fleksibel. Sederhana kenapa? Teman-teman bisa mulai langsung, hari ini juga bisa langsung mulai. Gitu karena semua disiapin. Udah ada yang modalin gitu loh, MW-nya tuh udah modalin gitu teman-teman. Udah investnya banyak gitu ya. Terus tidak perlu investasi besar untuk perbesar bisnis. Teman-teman kalau buka usaha di luar, mau perbesar bisnis, gimana caranya? Invest mah uang. Mau buka cabang baru, invest lagi uang. Wah luar biasa, kalau di bisnis ini teman-teman mau perbesar bisnis, sponsorin lebih banyak orang lagi. Gitu aja kuncinya gitu ya, nggak ada modal tambahan ya. Oke, nah produknya berkualitas dan dibutuhkan setiap orang. Ini penting banget teman-teman. Ya teman-teman kebayang ya, menjual satu produk yang pakainya lifelong, lama banget. Nggak bisa dapat omset kayak begitu, stres kita. Ya, tapi ini siapa sih yang nggak pakai sabun? Siapa sih yang nggak bisa pakai shampoo? Siapa yang nggak minum vitamin? Siapa yang nggak pakai skincare? Semua orang pasti pakai skincare. Sekarang pasar skincare makin besar karena laki-laki juga concern skincare sekarang. Makin besar gitu, double udah ya, pasar skincare gue makin double karena para pria mulai masuk gitu ya, masuk perhatikan skincare ya. Nah, terus inovasi berkelanjutan. Waduh teman-teman kalau misalnya inovasi sendiri produknya nggak bisa teman-teman, tapi di MW dia ada R&D-nya, inovasi terus menerus, makanya muncul produk baru terus setiap tahun di MW ya, luar biasa sekali ya. Nanti sekarang lagi muncul produk untuk flag-flag ya, yang artistry. Bulan depan ada nih yang untuk susah tidur. Ada yang susah tidur? Nah, berapa banyak kenal orang yang susah tidur? Nah, itu teman-teman tag dulu, itu pasar teman-teman ya. Oke. Nah, mengikuti perkembangan teknologi ya. Wah, MW teknologinya luar biasa. Teman-teman punya platform webnya ya, sosial media yang lain-lain, konten dibikinin MW dan lain-lain, waduh luar biasa ya. Terus jangkauan global karena lebih dari 100 negara. Nah, nextnya lagi nilai-nilai yang kuat ya, ada kebebasan. Jadi kita kita mau membeli MW suatu saat kita punya pilihan.
tidak harus bekerja dengan bos yang menyebalkan misalnya gitu ya. Kan ada tuh yang punya bos menyebalkan ada itu ya. Oke. Ya, jadi kita punya pilihan mau bekerja terus apa keluar kerja gitu ya. Oke. Nah, terus ada nilai-nilai keluarga, pengharapan dan penghargaan ya. Terus pertumbuhan pribadi. Tadi saya jelaskan kita jadi percaya diri, punya pengharapan dan punya kesempatan membangun orang lain. Itu yang saya senang gitu teman-teman. Karena bisnis ini kita harus bantu orang sukses, baru kita bisa sukses. Ya kita nggak bisa berpikir egois teman-teman. Ya buat apa kita hidup, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Itu konsepnya gitu ya. Oke. Nah terus keseimbangan hidup dalam berbagai aspek. Jadi nggak hanya bicara uang. Ya, bicara kesehatan, bicara peace of mind, ya, kedamaian pikiran, ya, bicara bagaimana mengatasi stres dan lainnya semua kita diajarkan ya. Terus mentor yang selalu membimbing. Wah ini keren banget ya, saya punya mentor-mentor yang luar biasa, tadi saya akan cerita ya. Terus komunitas yang saling mendukung teman-teman. Ya luar biasa nih komunitas Network 21, kita saling mendukung, tidak ada yang saling menjatuhkan. Seperti yang tadi saya ceritakan di bisnis konvensional ya. Oke, jadi ciri-ciri bisnis MW Network 21 itu memenuhi kriteria untuk bisnis yang menjanjikan masa depan teman-teman, jangka panjang. Ya, teman-teman kalau mau bisnis, tips saya ini jangan membangun bisnis yang untuk short term, capek kita. Ya, kerja keras, habis itu nggak ada lagi bisnisnya, itu capek sekali. Sementara umur kita makin tambah. Jadi harus memilih bisnis yang memang untuk jangka panjang. Nggak bisa bermain-main lagi maksudku gitu loh ya. Coba-coba ini, nggak bisa. Waktunya jalan terus soalnya ya. Oke, nah sekarang tantangan membangun bisnis MW. Tadi Cindy udah cerita dari versinya Cindy. Ya sekarang versi saya sama, ditolak, dianggap remeh. Sama kita. Ya dari mau yang muda, yang tua, ya alasannya sama aja, sama gitu ya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, dari zaman 65 tahun lalu sampai sekarang sama alasannya. Ya tidak ada modifikasi, tidak ada improvement untuk alasan, sama gitu ya. Oke, ya. Oke. Nah, kita perlu investasi waktu, ya gunakan waktu-waktu yang tidak produktif. Teman-teman masih bekerja, ya setelah pulang kerja ngapain teman-teman? Coba tanya diri sendiri ya. Nonton TV, nonton drakor, ya nonton apa lagi sosmed banyak benar ya. Ya apa gunanya buat teman-teman gitu ya? Nah, terus jadi Sabtu Minggu teman-teman ngapain? Mungkin tidur-tiduran, ya jangan tidur dulu teman-teman. Tidur siang dikurangin gitu ya. Kerja dulu gitu ya. Sayang, mahal, waktu itu mahal loh sekarang itu teman-teman. Jadi gunakan sebaik-baiknya ya. Belajar disiplin, nah ini gak mudah nih belajar disiplin. Ya, salah satu ciri orang sukses itu ada disiplin. Wah susah sekali ya, jalankan apa yang Anda bicarakan itu juga gak mudah. Saya juga masih berjuang tuh hal ini gitu ya. Nah, terus punya sikap untuk terus belajar. Ya teman-teman, ya jadi kita perlu belajar melalui pertemuan, melalui audio, bicara sama mentor dan lain-lain ya. Saya kemarin mau ngajak satu orang untuk ke seminar, coba dia bilang uangnya habis sudah untuk beli tiket konser. Aduh saya sampai pusing, tuh kok beli tiket konser gitu. Pusing banget gak sih? Aku apa gunanya nonton konser? Saya nggak tahu juga, saya nggak suka nonton konser, saya nggak tahu gunanya nonton konser tuh apa gitu loh. Hanya 2 jam kesenang-senang gitu. Itu ya, nggak tahu saya itu. Ya, jadi mendingan beli tiket leadership seminar teman-teman yang punya niat konser gitu ya. Aduh, paling nggak bisa merubah hidup gitu loh ya. Oke, nah teman-teman kalau mau serius, teman-teman bisa dapatkan omset ya 3 sampai 5 juta, kalau punya omset 40 juta. Jadi kita membangun orang-orang yang memakai produk MW. Itu intinya gitu ya. Nah ada salah satu downline di grupnya Pak Yohanes, dia lulusan SMA, ya lulusan kuliah kalau nggak salah ya, belum pernah bekerja karena cari kerjaan sekarang nggak mudah seperti yang Cindy ngomong. Nah dia melakukan bisnis MW di kota kecil di Sulawesi, tapi bisa dapat bonus MW sampai 10 juta rupiah per bulan loh. Menarik gak ya? Sementara banyak orang ditawarin dakwaan berusaha MW masih mikirnya panjang. Coba kalau dia action. Udah dapat bonus dia, gitu ya. Sayang sekali gitu loh teman-teman, habisin waktu dengan cari-cari kerjaan terus, yang ribuan puluhan ribu application masuk belum tentu kita yang dipilih, gitu loh ya. Jadi coba lakukan sesuatu ya daripada nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oke, nah nextnya, nah kita bisnis MW membangun basis konsumen. Lakukannya gimana sih? Switch, share, duplicate. Kita pakai produknya.
belajar tentang pengetahuan produknya. Ya, terus kita ceritakan ke teman-teman dan kita ajak teman-teman kita melakukan hal yang sama. Dan terus belajarlah ke pertemuan, belajar tentang produk, belajar tentang bisnis. Itu aja sih yang dilakukan, sesederhana itu bisnis Amway sebenarnya. Ya cuman keinginan kita aja mau apa enggak berubah hidupnya gitu ya. Apakah kita nyaman dengan keadaan sekarang seperti ini? Gitu pertanyaannya ya. Oke, nah ini dulu anak-anak saya, dulu kami bisa berlima, tadi Cindy udah cerita, sekarang kami berempat gitu ya, tapi saya tetap semangat melakukan bisnis Amway karena saya ingat bahwa hidup itu jalan terus, life goes on. Ya, life nggak bisa hanya stuck gitu ya. Masih banyak orang-orang di belakang saya yang membutuhkan kehadiran saya gitu, jadi saya maju terus gitu teman-teman ya. Oke, nah ini saya bersyukur waktu saya menjalankan Amway, saya dan suami saya menikmati waktu honeymoon yang cukup banyak gara-gara bisnis Amway gitu ya. Kami keliling dunia gitu ya. Dari ke Asia, Australia ya, ke Eropa, semuanya gratis dibayarin Amway ya. Jadi saya punya kenangan yang indah dengan suami saya almarhum gitu ya. Terus Kanada, Amerika, naik cruise, waktu saya senang sekali naik cruise gitu ya. Kami nggak akan bisa melakukan ini kalau kami nggak di bisnis Amway teman-teman. Udah pasti nggak mungkin gitu loh. Ya karena gratis suami saya terpaksa berangkat. Kalau nggak gratis dia pasti aku masih ada meeting ini, masih ada kerjaan ini, masih ada project ini. Nggak mungkin dia berangkat gitu. Tapi karena Amway ya udah terpaksa dia berangkat gitu ya. Mungkin ada yang Mungkin ada yang suaminya milik almarhum suami saya ya, diajak jalan-jalan liburan tuh alasannya banyak, ajak kerjaan kantor, project itu nggak ada selesainya teman-teman, gitu ya. Nah saya bersyukur ya gara-gara ini bisa menikmati banyak honeymoon bersama gitu ya. Nah ya ini juga ya ke beberapa negara. Nah sekarang ada quote bilang gini, a business that makes nothing but money is a poor business. Bisnis yang hanya menghasilkan uang, tidak ada yang lain tuh bisnis yang sangat miskin sekali teman-teman ya. Nah saya akan cerita di bisnis Amway kita bisa ini keberlanjutannya luar biasa. Nah almarhum suami saya udah meninggal, tapi di bisnis Amway ya saya masih terus mendapatkan jalan-jalan teman-teman walaupun sendiri gitu ya. Jadi bisnisnya masih jalan terus gitu kalau kita membangunnya dengan benar gitu ya. Ya saya ke Sydney, Hokkaido, Hawaii ya nggak sendirian. Ya, saya punya teman-teman yang saling mensupport. Jadi saya nggak takut saya pergi sendiri tanpa suami pun, saya ada teman-teman yang sama-sama saya gitu loh. Nah, itu yang luar biasa kan takut nih kalau pergi sendiri kan, tapi saya nggak pernah takut karena ada komunitasnya gitu ya. Nah ini ramai-ramai kita habis olahraga di Hawaii, foto sama-sama gitu ya. Oke, nah dan juga kemarin kita ke Los Angeles ya di Januari 2005. Nah itu kita jalan-jalan ya dengan teman-teman ya di Los Angeles ya, luar biasa ya. Oke, nah aku senang dengan satu foto ini gitu ya. Ya saya nama Bu Roma jalan-jalan di Hollywood. Saya dengan mentor saya Pak Yohanes Bu Roma, Pak Geri Bulusi itu kita dekat sekali. Ya mereka kenal kami sekeluarga, anak-anak juga dekat dengan mereka gitu ya. Nah anak-anak itu kalau ada masalah kadang-kadang dia nggak mau cerita saya atau dengan saya nggak sesuai pendapat, udah telepon Om Yo, Tante Roma, telepon Om Gerit, Tante Lucy gitu ya. Jadi nggak tergantung sama saya aja. Jadi ada orang lain yang bisa memberikan perspektif buat mereka gitu. Ya jadi wah saya senang sekali gitu ya. Kalau di bisnis lain nggak ada di lingkungan Network 21 ini, saya nggak bisa punya ini. Anak-anak saya mungkin bingung. Mungkin dia tanya ke orang yang salah tentang apa yang dia hadapin. Tapi di bisnis ini saya punya mentor yang luar biasa. Ya di sini saya bisa cerita dengan mentor saya, Pak Yung Bu Roma, Pak Geri Bulusi, apapun. Saya bingung apa, nggak hanya urusan Amway, semuanya saya bisa cerita gitu ya. Cuman ini ceritanya lebih enak kalau upline kita di luar negeri. Karena otaknya nggak stres dengan Jakarta gitu teman-teman gitu ya. Jakarta kan wah keluar rumah aja udah stres, motor ya, waduh nggak melawan arah, macet di mana-mana. Jadi mereka pikirnya juga kurang fresh gitu. Tapi kalau di sini pasti fresh banget pola pikir. Jadi saya bisa cerita dari fashion, makanan, apapun gitu loh ya, bisa cerita gitu ya. Ya bersyukur sekali saya punya upline luar biasa. Teman-teman juga punya upline luar biasa di komunitas ini gitu ya. Oke, nah ini adalah support system dari keluarga kami gitu ya. Dari ada Pak Yobu Roma ya, luar biasa sekali ya. Kami dekat sekali ya dengan
Pak Robert Busonia, ada Pak Kris Burita, Pak Gerit Bulusi ya. Ini sponsor saya Pak Antoni Bu Ida ya. Ada Bu Ani, ada Pak Yohan Mumelani ya. Karena saya punya tim yang luar biasa ya. Punya upline mentor yang luar biasa ya teman-teman ya. Kami berdua sangat-sangat bersyukur gitu ya. Jadi saya nggak takut ada apapun dalam kehidupan saya karena saya ada tempat untuk bertanya. Mereka tahu impian kami apa, tahu tantangan kami apa. Ya, selain saya juga anak-anak kami mereka tahu semua gitu. Ya, kadang kita bicara dengan keluarga kita kadang-kadang saudara kita nggak tahu apa yang kita impikan. Ya, mereka aja bingung dengan impiannya. Apalagi bikin impian kita gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya, ada keluarga seperti itu gitu ya. Kalau keluarga saya, adik-adik saya sih oke banget gitu loh ya. Kita disupport terus, sering sekali ya. Jadi saya punya support system yang banyak selain dari keluarga, juga dari komunitas Network 21 gitu ya. Aduh bersyukur banget ya teman-teman. Ya, oke, nah. Ini ya, knowledge is power, community is strength, and positive attitude is everything ya. Teman-teman, pengetahuan itu adalah power, apa tuh, tenaga gitu ya. Tenaga ya. Komunitas adalah kekuatan ya, dan sikap positif itu harus kita punya ya. Pengetahuannya kita tinggal belajar, komunitasnya sudah ada, kekuatannya udah luar biasa. Teman-teman perlu datang ke leadership seminar untuk melihat kekuatan Network 21. Kekuatan komunitas Network 21. Teman-teman perlu hadir ke sana, ke LS, karena di sini hanya berapa persen dari kekuatan LS gitu ya. Nah, teman-teman hanya perlu positive attitude. Itu yang teman-teman perlu belajar, pola pikir positif, semuanya dilihatnya positif. Dan tidak mudah teman-teman, kalau teman-teman biasanya lihat negatif, kita switch. Ngomong yang positif, pikiran positif, melakukan sesuatu yang positif. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dari saya dan Cindy. Semoga kami sharingkan bermanfaat kita semua. Segera daftar leadership seminar dan sampai ketemu di leadership seminar dan Go Diamond.